Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau ya pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku sapel, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Lovers. The Lovers muncul hadir sebagai energi pembuka, teman-teman. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Taurus. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, sebagai energi pembuka, tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa. Secara visualisasi menggambarkan tentang bagaimana adanya ikut campur tangan Tuhan, teman-teman. Nah, berbicara masalah potensi tentang ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu, jelas ini menunjukkan tentang adanya sebuah tanda-tanda kebangkitan, kebahagiaan, dan keberuntungan kamu. Ya, hampir di segala hal mungkin bisa saja, teman-teman. Nah, ketika berbicara masalah ikut campur tangan juga, ya memang sih ada sebuah indikasi tentang bagaimana doa-doa kamu yang mungkin saja terkabul ataupun tercapai, teman-teman. Ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian ada sebuah keselarasan energi yang aku lihat. Kemudian, pada kartu yang berikutnya, aku punya Five of Cups. Nah, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian. Jadi ketika ada ikut campur tangan Tuhan, teman-teman, ini sudah cukup menunjukkan tentang sebuah tanda-tanda ya bahwasanya kamu akan berhasil mencapai sesuatu, menaklukkan sesuatu, yaitu menaklukkan sebuah tantangan ataupun ujian yang mungkin sedang terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya kan? Jadi ketika tantangan dan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu itu berhasil kamu hadapi, maka ya tentu sesuatu hal yang wajar juga ketika kehidupan kamu akan mulai dipenuhi dengan berbagai keberuntungan yang cukup nyata, teman-teman. Oke. Next, pada kartu berikutnya, aku punya Three of Cups. 3 cangkir muncul hadir. Nah, lagi dan lagi aku melihat ada sebuah pencapaian. Tetapi di sini memang lebih cenderung sebuah pencapaian yang banyak, yang besar, yang berlimpah ya, teman-teman. Pencapaian bersama, kesuksesan bersama, ya kan, kerja keras dari hasil kerja keras kamu selama ini loh, ya kan, itu sudah akan terlihat banget loh, teman-teman, dalam pekan ini. Nah, ini penting bagi teman-teman Taurus yang lagi berjuang banget, ya, penting bagi teman-teman Taurus yang saat ini, selama ini lagi berusaha untuk hidup lebih baik, teman-teman, ya. Sepertinya tanda-tanda kamu akan bangkit dari segala keterburukan, tanda-tanda kamu akan hidupnya lebih enak, lebih baik, ya kan, dipenuhi dengan kelimpahan materi rezeki itu akan kamu dapatkan. Nah, ternyata aku punya Ten of Cups. Ada 10 cangkir. 10 cangkir ini muncul hadir, teman-teman, sebagai energi penutup mengenai tentang peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Taurus. Di sini aku semakin yakin ya bahwasanya kamu akan memperoleh sebuah kemenangan besar. Bahwasanya kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang selama ini mungkin belum bisa kamu dapatkan. Ya kan, pencapaian terbesar kamu, membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, mewujudkan impian mereka dan impian kamu, dan terutama juga
membuktikan kepada mereka orang-orang yang selama ini selalu saja memandang kehidupan kamu sebelah mata, yang selalu saja memandang kamu bodoh, melakukan hal-hal yang mungkin nggak bermanfaat, padahal hasil yang akan kamu dapatkan ini luar biasa loh teman-teman. Ya, jadi apapun itu ketika kamu sudah sedang berjuang teman-teman, ya jangan pernah gitu loh, apa ya teman-teman, baperlah dengan ucapan ataupun gunjingan orang-orang yang mungkin akan menjatuhkan kamu, ya kan? Jadi yang penting bagaimana kamu nantinya bisa menunjukkan bahwasannya apa yang kamu lakukan selama ini nggak sia-sia. Dan aku rasa terbukti loh teman-teman, ya kan? Dari keempat kartu ini semuanya istimewa. Jadi persiapkan diri kamu untuk bahagia dalam pekan ini, teman-teman. Oke, next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi finansial ekonomi ya, ataupun keuangan dari teman-teman Taurus dalam pekan ini. Oke, bagaimana kondisi keuangan, finansial ekonomi teman-teman Taurus dalam pekan ini? Aku punya Queen of Wands, Ratu Tongkat teman-teman. Ratu Tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka, ya kan? Berbicara masalah keuangan sih sebenarnya ini energi yang cukup positif ya kan? Kondisi keuangan kamu cukup stabil, sangat seimbang teman-teman. Ya, dan bahkan terlihat kehidupannya cukup mapan. Ya, namun hal yang memang harus kamu perhatikan di sini adalah sebuah keseimbangan teman-teman, ataupun sebuah manajemen yang baik lah, ya. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Seven of Cups, 7 cangkir. 7 cangkir ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah harapan, impian, dan keinginan kamu. Harapan tentu ingin agar keuangan kamu tuh bisa lebih meningkat, ya kan, yang sedang stabil, seimbang, ya ingin lebih baik lagi, ya. Dan kemudian yang lagi terpuruk juga ingin agar keuangannya itu bisa stabil. Nah, kemudian adalah mewujudkan sebuah impian-impian besar yang mungkin selama ini juga belum terwujud, tercapai, ya kan? Membahagiakan mungkin orang-orang yang disayangi, mungkin ingin memiliki rumah yang bagus, ya, mobil yang bagus, ya, membahagiakan orang tua, pasangan, nah seperti itu teman-teman. Nah, kemudian aku punya Judgment. Nah, ini sangat penting sebagai energi penutup. Berbicara masalah keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Taurus. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana, ya kan, ada sebuah indikasi tentang ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Berbicara masalah adanya ikut campur tangan Tuhan, teman-teman, jelas ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Jadi permintaan kamu ataupun doa kamu, harapan kamu di sini ya akan ada yang terwujud, ya. Karena kita berbicara masalah keuangan, bisa saja salah satu dari doa-doa kamu ini akan terwujud, teman-teman. Ya. Nah, karena kita berbicara masalah keuangan, jelas di sini bakal ada rezeki yang berlimpah nantinya. Ya, aku meyakini tentang hal tersebut, teman-teman. Ya, apa sih yang nggak mungkin ketika Tuhan sudah ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu? Itu artinya ada doa-doa yang bakal terkabulkan. Amin ya, next. Kemudian poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sudah berumah tangga ya, terlebih dahulu. Nah, aku punya Five of Wands, King of Wands, dan aku punya Nine of Wands. Semuanya kartu tongkat, teman-teman. Nah, kartu tongkat ini selalu saja identik sih sebenarnya, ya. Dan energinya cukup bercampur. Ada energi positif dan energi negatif, ya. Jadi energi negatifnya mungkin yang pertama ada kesedihan. Oke. Ada sebuah keinginan yang belum terwujud, tercapai. Seakan-akan ada hal-hal yang kamu inginkan banget, tetapi mungkin belum bisa terwujud ya teman-teman. Dan kemudian ada sebuah hal yang mungkin nggak sesuai dengan harapan-harapan kamu juga ada. Ya, mungkin juga berkaitan dengan konflik dan lain sebagainya. Nah, kemudian hal positifnya adalah masalah apapun yang terjadi di sini bakal selesai. Ya kan, semuanya akan terlihat lebih baik. Semuanya akan menjadi lebih baik. Dan bahkan terlihat lebih baik, semakin baik teman-teman. Baik sebuah hubungan, kemudian apa yang mungkin kamu harapkan itu akan kamu dapatkan. Kemudian masalah komitmen, dan ketika ada konflik pun semuanya akan segera berakhir teman-teman, ya kan? Ya artinya selalu banyak belajar dari beberapa kesalahan yang terjadi, permasalahan-permasalahan yang terjadi teman-teman, untuk
menjadi lebih baik ya. Dan kemudian berbicara masalah materi juga bakal bagus loh ya, keuangan bakal bagus dalam pekan ini. Ada sebuah indikasi bahwasanya keuangan kamu akan lebih stabil ya teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya King of Swords, ada Raja Pedang, kemudian aku punya The Chariot, dan aku punya The Sun, teman-teman. Nah, dari ketiga kartu ini, teman-teman melihat tentang bagaimana kehidupan asmara berpacaran teman-teman Taurus. Ya, dapat aku akui sih, sebenarnya dari secara energi, powernya besar banget, ya kan? Memiliki power yang besar. Dan kemudian dia orang yang memang cukup overprotective, teman-teman. Oke, egonya tinggi, tetapi dia orang yang sangat perhatian sebenarnya. Dia seorang yang sangat berkomitmen, ya. Dan kemudian berbicara masalah ke depan bagaimana hubungan kamu, aku lihat akan langgeng sih. Dan bahkan nggak menutup kemungkinan ada kebahagiaan-kebahagiaan besar yang akan kamu peroleh. Nah, mungkin saja kebahagiaan besar ini meliputi tentang harapan dan keinginan kamu nih, yang namanya menjalin sebuah hubungan asmara berpacaran ya. Pasti ingin dong akhirnya endingnya itu baik, endingnya itu bahagia, ya kan? Ke jenjang yang lebih serius kah, akan bertunangan kah? Ya, jadi memang ada indikasi seperti itu, teman-teman. Ya, amin. Next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Ten of Wands, ada Fake of Pentacles, dan aku punya The Hermit. Aku mengakui teman-teman, ya kan nampaknya selama ini kehidupan kamu itu apa ya, selalu saja kurang begitu beruntung sih berbicara masalah kehidupan asmara ya. Selalu saja sulit banget menemukan seseorang yang tepat gitu loh. Hambatannya selalu ada saja gitu, dan bahkan ketika kamu menjalin sebuah hubungan asmara gitu, ya teman-teman jarang yang langgeng, ya kan? Nggak pernah langgeng, paling mentok banget, ya mungkin hanya setahun doang gitu ya teman-teman. Ya, nah dan kemudian kamu nggak usah khawatir sih sebenarnya. Kenapa? Ya karena mungkin saja kemarin itu memang belum jodoh kamu teman-teman. Dia bukan jodohmu gitu. Kalau bukan jodohmu, walaupun kamu menjalin hubungan berpacaran bertahun-tahun, ya kalau memang bukan jodohnya ya pasti bakal berakhir hubungannya teman-teman. Nah, tetapi aku punya ini, dua kartu ini, teman-teman. Ya, ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kamu akan mendapatkan jodoh baru kembali. Ya kan, energi baru kembali akan datang di sini, teman-teman. Nah, ini sesuai dengan harapan kamu kali ini. Sepertinya secara spiritualitas, kamu selama ini ya banyak berharap lah, berdoa meminta kepada Allah Tuhan semesta alam kebaikan. Nah, di sini mungkin ada doa-doa yang mungkin nantinya bakal terkabulkan, teman-teman. Ya, amin. Next, poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus ya, yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Oke, aku punya Two of Swords, Three of Pentacles, dan aku punya King of Cups. Nah, ini kartu yang menggambarkan bahwasanya kamu jangan terburu-buru banget teman-teman untuk memutuskan sebuah apa ya, hubungan menjalin sebuah hubungan terlalu cepat deh gitu ya kan. Kenapa aku katakan demikian? Karena sepertinya seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, dia masih terlihat cukup meragukan teman-teman. Iya memang cukup meragukan, kamu merasa masih ragu sebenarnya. Maka ketika masih ragu ya jangan terburu-buru, itu artinya kamu harus lebih banyak apa ya, mengenal dia lebih dalam teman-teman ya. Lakukan sebuah proses kedekatan ya secara lebih dalam. Jangan sampai ketika kamu sudah berharap ingin agar kali ini dia bisa menjadi orang yang terbaik terakhir di dalam kehidupan kamu, nyatanya ketika kamu menjalani hubungan ya yang serius dengan dia, ternyata dia nggak serius ya. Jadi jangan terburu-buru ketika memutuskan sebuah pilihan teman-teman ya. Tetapi ya kalau aku lihat sih sebenarnya energinya cukup positif. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat kondisi 12 tanggal lahir ya teman-teman, yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Taurus. Aku punya tanggal 2, tanggal
8 tanggal 7. Oke. 18, 11 tanggal 2, tanggal 3, mohon maaf, tanggal 13, 25, 29, 12, 19 dan 31. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.